Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulis sayyidis sanadil azim zil qalbir rahim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang menghantarkan Ramadan buat kita. Segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita dengan Ramadan. Semoga kita bisa bersahabat dengan Ramadan. Kita bisa berteman dengan Ramadan. Dan Ramadan akan menemani kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada kekasihnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema khutbah kita pada siang ini adalah bersahabat dengan Ramadan. Tentu ada pertanyaan, apakah kita bisa bersahabat dengan Ramadan? Hadirin Bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Dalam Islam, terutama dalam tasawuf, ada konsep suhbah. Suhbah itu artinya persahabatan. Persahabatan yang ada dalam Islam, persahabatan yang ada dalam tasawuf, mungkin sedikit berbeda dengan persahabatan yang ada, yang dipahami oleh manusia, oleh kita pada umumnya. Mungkin bagi kita yang disebut persahabatan itu adalah antar dua orang manusia. Dan ketika ada persahabatan di luar itu, mungkin kita sulit mempercayainya. Tapi tahukah kita, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di Gua Sur, ketika beliau mau hijrah, berlindung bersama Abu Bakar As-Siddiq, dikejar oleh kafir-kafir Quraisy. Tempatnya kecil, hanya muat untuk satu orang saja. Tapi mereka berdua mensiasatinya dengan cara Abu Bakar duduk di bawah dan Nabi dipangku oleh Abu Bakar. Tapi bagaimana caranya supaya mereka tidak ketahuan? Allah mengutus dua makhluk. Yang pertama laba-laba. Begitu keduanya masuk ke dalam, maka laba-laba itu spontan membuat jaring-jaringnya, rumahnya. Maka dengan satu logika sederhana begini, jika ada orang masuk ke dalam gua tersebut, dipastikan sarang laba-laba itu akan hancur. Itu logikanya. Merpati itu langsung bersarang di depan gua tersebut. Apa yang mau kita katakan? Sebetulnya
Di situ ada persahabatan antara Nabi dengan hewan. Pernahkah kita mendengar seekor onta itu berlari dari jauh datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia mengadu karena dia disiksa oleh majikannya. Dan itu adalah bentuk persahabatan sebetulnya. Coba baca dalam Qasasul Anbiya. Nabi Idris alaihissalam itu bersahabat dengan malaikat Israel. Persahabatan antara dua makhluk, yang satu berbadan kasar, yang satu tidak punya badan kasar. Bahkan semua kita mungkin tahu apa gelar Nabi Ibrahim. Gelar Nabi Ibrahim adalah Khalilullah. Apa arti Khalilullah? Khalilullah itu artinya sahabat terdekat Allah. Kalau begitu, Ibrahim bersahabat dengan Allah. Lalu masihkah kita ragu kalau kita bisa bersahabat dengan Ramadan? Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin kita termasuk di antara orang yang sebelum Ramadan kemarin menulis di WA, di WhatsApp, di Facebook, di Instagram, dan kita kirim ke orang. Apa bunyinya? Marhaban ya Ramadan. Apa artinya? Selamat datang wahai Ramadan. Kira-kira kemana tujuan ucapan itu? Apakah ke Ramadan atau ke orang lain? Salah kaprahnya kita adalah tulisan itu kita tulis untuk orang. Karena di bawahnya kemudian ada tulisan mohon maaf lahir batin. Apakah pantas ucapan selamat datang kita tujukan pada Ramadan, tapi ternyata tidak kita sampaikan pada Ramadan? Kekeliruan kita di situ. Kita sedang menyampaikan, menyambut Ramadan, tapi kita bicara sama orang lain. Padahal sejatinya ucapan itu tidak boleh, tidak harus ditujukan pada Ramadan. Kecuali kalau kita cuma ikut-ikutan saja. Dan ternyata ratusan, ribuan, mungkin ratusan ribu umat Islam itu hanya ikut-ikutan saja. Dia tidak tahu bahwa dia sedang bicara dengan Ramadan. Apakah kita bisa bicara dengan Ramadan? Apakah kita bisa bersahabat dengan Ramadan? Pertanyaan ini akan kita jawab dengan beberapa hal penting. Yang pertama, Nabi mengajarkan kita sebuah doa agar kita bertemu dengan Ramadan. Dan doa itu sudah kita baca sejak 2 bulan yang lalu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Sampaikan itu artinya bertemu. Bertemu itu artinya berjumpa. Itu artinya kita bisa bertemu dengan Ramadan. Kita bisa berjumpa dengan Ramadan. Dan sekarang kita sudah berjumpa dengan Ramadan. Pertanyaannya, sudah ketemu belum? Kalau secara zohir kita berada di Masjid Taqwa Ummah hari ini, siang ini, secara zohir. Tapi sadar tidak kita bahwa secara batin sebetulnya kita sedang berada di dalam Ramadan. Kita sedang berada di dalam Ramadan. Kalau sedang berada di dalam Ramadan, harusnya ketika kita melihat ke depan yang kita lihat adalah Ramadan. Kalau kita pandang ke kanan, kita pandang Ramadan. Kalau kita lihat kiri, kita lihat Ramadan. Karena kita berada di dalam Ramadan. Yang kedua, ada doa Nabi menjelang Ramadan.
Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam. Ya Allah, perjalankanlah bulan Ramadan ini untuk kami. Doa itu sebetulnya disampaikan oleh Nabi ketika melihat bulan Ramadan. Perjalankanlah bulan Ramadan ini bagi kami dengan 4 hal. Pertama, dalam bil yumni, dengan kebajikan. Yang kedua, bil iman, dengan keimanan. Yang ketiga, bis salamah, dengan keselamatan. Dan yang terakhir, bil Islam, dengan kepasrahan kepada Allah. Mudah-mudahan kita hafal doa ini, karena doa ini menjadi bagian penting sebetulnya. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam. Ini doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bapak-bapak, saudara-saudaraku yang mulia, tahu nggak kita bahwa ternyata di ujung doa ini Nabi berkata, Rabbi wa rabbukallah. Rabbi, Tuhanku, wa rabbuka, dan Tuhanmu Allah. Pertanyaannya begini, Nabi sedang bicara dengan siapa? Nabi bilang Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Nabi bicara dengan siapa? Nabi bicara dengan Ramadan. Kalau begitu kita bisa bicara dengan Ramadan sebagaimana Rasul bicara dengan Ramadan. Kita bisa bersahabat dengan Ramadan sebagaimana Rasul bersahabat dengan Ramadan. Yang ketiga, Rasul ajarkan kita sebuah doa. Ini hubungan timbal balik antara kita dengan Ramadan. Allahumma sallimni li Ramadan wasallim Ramadana lana wasallim Ramadana li, kalau kita sendiri. Ya Allah, sallim, Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku dengan selamat kepada Ramadan. Jadi kita sebetulnya minta agar kita dipertemukan dengan Ramadan. Dan doa itu kita sambung seperti diajarkan oleh Nabi, wasallim Ramadhanali, dan sampaikanlah Ramadan itu untukku dalam keadaan selamat juga. Artinya kita minta Allah pertemukan kita dengan Ramadan, dan Allah pertemukan Ramadan dengan kita. Kalau bertemu, berjumpa, itu artinya kita bisa bersahabat dengan Ramadan. Ujung doa ini Nabi ajarkan, wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, apapun ibadah yang aku lakukan dalam Ramadan ini, tolong diterima ya Allah. Hadirin, sekian banyak dalil yang bisa kita ajukan untuk menyatakan bahwa kita bisa bersahabat dengan Ramadan. Tapi pertanyaannya, sudahkah itu masuk di relung-relung pikiran kita? Sudahkah itu masuk di dalam kolbu kita? Kita ini melakukan Ramadan, itu ada batas kekuatan kita. Kita punya kelemahan. 10 hari Ramadan mungkin kita rajin luar biasa. Begitu masuk ke 11 menjelang 20, berkurang itu. Ketika sudah masuk ke 21 dan terakhir, mungkin lebih banyak yang berkurang. Pertanyaannya, apakah kita lalu merasa kita hebat dalam Ramadan? Tidak, tidak. Tapi saya ingin sampaikan buat kita, begini, kalau kita bersahabat dengan Ramadan, maka Ramadan akan memberikan sesuatu kepada sahabatnya.
dia akan faham tentang sahabatnya. Bukan berarti kita tidak serius, bukan. Dia akan melakukan sesuatu yang membuat sahabatnya menjadi tenang. Ramadan akan memberikan keleluasaan buat kita. Bahkan Ramadan akan memaafkan kita kalau kita sudah bersahabat dengan Ramadan. Nanti pada hari kiamat, Ramadan itu bicara kepada Allah. Apa kata Allah? Apa kata Ramadan kepada Allah? Ya Rabb, wahai Tuhan, mana'tuhu bit-ta'am wasyahawati bin-nahar. Orang ini telah aku cegah dari melakukan makan dan minum, dan telah aku cegah untuk melakukan perbuatan syahwat, padahal itu halal dengan istrinya pada siang hari. Fasyafi'ni fihi. Sekarang giliran aku memberikan syafaat. Izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Kalau kita bersahabat dengan Ramadan, nanti kita akan diberi syafaat oleh Ramadan. Tapi bagaimana caranya? Seorang guru sufi tasawuf pernah mengajarkan pada kita, kalau kita ingin bersahabat dengan sesuatu yang tidak terlihat, orang sekarang bilang makhluk gaib, maka sampaikanlah salam kepadanya dengan cara sederhana. Kita punya tangan, telapak tangan sebelah kanan. Coba letakkan telapak tangan itu ke dada sebelah kiri. Ada apa di sebelah kiri? Ada kolbu kita. Kalau perlu kita pejamkan mata kita tanpa suara. Karena Ramadan itu tidak perlu suara kita. Sampaikan salam pada Ramadan. Assalamualaikum ya Ramadan, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagimu hai Ramadan. Lalu kita sampaikan, duhai Ramadan, aku fulan bin fulan, anak fulana. Sebutkan nama ayah, sebutkan nama ibu kita. Lalu sampaikan, aku ingin bersilaturahmi kepadamu wahai Ramadan. Temani aku selama engkau hadir di hadapanku. Temani aku untuk mendapatkan kemuliaan yang Allah titipkan kepadamu. Temani aku untuk mendapatkan keberkahan yang Allah titipkan kepadamu. Duhai Ramadan, temani aku untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga aku merasakan Allah sayang kepadaku, dan aku merasakan betapa sayangnya Allah kepadaku. Temani aku wahai Ramadan, agar aku mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudaraku yang mulia, itu hanya salah satu cara saja. Tapi kalau kita bisa melakukannya, itu artinya bahwa kita ingin bersahabat dengan Ramadan. Percayalah, kalau kita bisa bersahabat dengan Ramadan, kekurangan kita, kelemahan kita dalam beribadah selama Ramadan, itu akan dimaafkan oleh Ramadan. Dan nanti yakinlah, Ramadan akan memberikan syafaatnya buat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulis sayyidis sanadil azim
dzil qalbir rahim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu 'anil khulafa'il arba' wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, Engkau anugerahkan Ramadan buat kami untuk mendapatkan kemuliaan di sisi-Mu. Engkau berikan Ramadan bagi kami agar kami merasakan keagungan, kebesaran-Mu ya Allah. Rabb, jadikan Ramadan menjadi sahabat kami, menemani kami, mengisi hari-hari siang kami, mengisi malam-malam kami untuk taqarrub kepadamu ya Allah. Jadikan Ramadan menjadi sahabat kami, sehingga Ramadan menemani kami merasakan indahnya bersamamu ya Allah. Jadikan Ramadan menjadi sahabat kami, menemani kami untuk menikmati semua anugerah yang Engkau titipkan bagi kami, sehingga kami nyaman, tenang, tentram, bahagia di dekat-Mu, bahagia bersamamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'zukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu akbar.